Kalau kita berbicara sirkular ekonomi, itu merupakan visi dari INDI. INDI memiliki banyak praktek baik dalam setiap tahap kegiatannya. Bisa kita jelaskan secara teknis bahwa lingkup kerja INDI itu dapat kita bagi dalam 4 ranah, yaitu ranah bahan baku, ranah produksi pewarna alami dari bahan baku, ranah teknologi pewarnaan produk dengan pewarna alami, dan ranah pembuatan produk berbasis pewarna alami. Kita awali dari ranah pertama atau ranah 1, yaitu bahan baku. Praktek baik yang sudah dilakukan oleh INDI, bahan bakunya adalah berorientasi pada sumber-sumber bahan baku yang memiliki nilai sosial dan ekonomi rendah. Dan ini yang paling cocok itu adalah berbasis limbah. Selain nanti kita juga menanam tumbuhan-tumbuhan musiman yang dapat digunakan untuk gerakan-gerakan penanaman lahan-lahan kritis atau lahan-lahan marginal seperti di bekas tambang. Bisa ditanami dengan indigo vera yang merupakan tanaman pionir dan menyuburkan tanah. Dalam orientasi bahan baku, INDI berorientasi pada pemanenan lestari dari hutan mangrove. Maksudnya pemanenan lestari itu adalah bisa mengambil produknya tanpa merusak lingkungannya. Praktek baik dalam sirkular ekonomi dalam orientasi bahan baku ini sangat kuat. Karena dalam pemanenan lestari, penanaman mangrove itu dapat mengurangi atau dapat membentuk zero emission seperti yang kita harapkan bersama. Untuk praktek baik dalam pembuatan produk pewarna alami dari bahan baku, itu kita menerapkan teknologi bersih, yaitu dengan pelarut air atau pelarut yang aman, atau kita mengenalkan sebagai solvent base, dan kita memanfaatkan biomasa limbah dari pewarna alami tersebut untuk bahan bakar. Sehingga kami menyebutnya sebagai produksi pewarna alami dengan zero waste system. Karena limbah biomas itu bisa kita ubah menjadi briket yang nanti bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi dalam produksi pewarna alami itu. Sehingga kita bisa mengurangi penggunaan energi fosil. Dan selain itu, karena biasanya unit produksi ini itu ada di daerah remote, di daerah yang jauh dari fasilitas distribusi energi. Sehingga dengan zero waste system itu diharapkan produksi pewarna alami ini bisa menggunakan energi-energi yang ramah lingkungan dan memanfaatkan limbah-limbah yang dihasilkan atau limbah biomas dari produksi pewarna alami tersebut.
Dalam ranah yang ketiga, yaitu teknologi pewarnaan. Dalam pewarna alami seperti ini, kita ajarkan kepada masyarakat, kepada industri, bahwa penggunaan pewarna alami itu tidak ada limbah. Jadi itulah asiknya pewarna alami. Pewarna alami itu tidak ada limbah pewarna. Kalau dibandingkan dengan pewarna sintetis, jumlah limbah yang terbuang ke lingkungan setelah pewarnaan atau dinyatakan pewarna tidak aktif itu hampir 30-40%. Kalau pewarna alami nol, karena pewarna alami bisa digunakan terus atau disebut pewarna alami itu tidak ada matinya. Dalam teknologi pewarnaan sangat hemat atau circular fashion itu sangat terwujud. Sekarang ranah yang keempat yaitu produk berbasis pewarna alami. Karena biasanya produk berbasis pewarna alami itu indah, sampai perca terakhir bisa digunakan. Yaitu bisa untuk masker, bisa untuk topi, bisa untuk tempat tisu, bisa untuk kombinasi baju. Ya, baju satu dengan baju yang lainnya bisa dikombinasikan warnanya. INDI mengibarkan bendera sustainable fashion atau fashion sirkular, menganut prinsip slow fashion. Slow fashion itu kita meminimasikan produksi fashion yang murah dan jumlahnya banyak. Tapi kita beralih ke fashion yang berkualitas dengan kuantitas yang tidak terlalu banyak. Kalau kita menggunakan fashion yang berkualitas, tentu saja kita akan merawatnya, kalau digunakan itu lebih awet, dan nanti dikala kita itu sudah tidak suka, itu layak kita berikan kepada orang lain. Atau kalau nanti kita sudah misalnya sudah tidak suka, bisa kita repro, ya, sehingga sirkular ekonomi itu sangat bisa kita realisasikan untuk produk-produk fashion berbasis pewarna alami. Untuk itulah atau pada saat ini kita menceritakan praktek baik yang sudah dilakukan oleh INDI dari rantai pasok hulu sampai hilir dengan 4 tahapan itu, semuanya itu adalah dengan dasar atau dengan pertimbangan sirkular ekonomi ini. Sehingga melalui sirkular ekonomi diharapkan kita itu bisa membangun generasi sehat dan kita bisa berdaulat secara ekonomi dan Indonesia menjadi sehat dan lestari. Terima kasih.